Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, Prodi Ilmu Pemerintahan, NPM 091158032135, semester 6. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerintahan nasional. Pemerintahan nasional adalah lembaga tertinggi yang mengelola dan mengatur urusan suatu negara. Pemerintah ini bertanggung jawab untuk membuat, menegakkan, dan mengatur kebijakan yang mempengaruhi seluruh wilayah dan populasi negara tersebut. Pemerintah nasional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dalam suatu negara. Pemerintah nasional biasanya terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bekerja bersama untuk menjalankan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merujuk pada layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien dan adil. Pelayanan publik mencakup berbagai jenis layanan mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga keamanan dan perlindungan sosial. Pelayanan publik yang baik ditandai oleh beberapa karakteristik seperti responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan dalam proses penyediaan layanan, mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Di Indonesia, pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah dan lembaga publik diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memberikan dampak positif bagi penggunaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan pelayanan publik dalam pemerintah nasional. Pendekatan pelayanan publik dalam pemerintah nasional mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan responsif kepada masyarakat. Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pelayanan publik di tingkat nasional. Pertama, orientasi. Pada kepuasan masyarakat, pemerintah berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Mereka melakukan survei kepuasan masyarakat, menerima masukan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang diterima. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan layanan publik yang disediakan. Mereka juga memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik. Partisipasi masyarakat. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi layanan yang disediakan. Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengaruh dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Pemerintahan nasional dalam menekankan 3 faktor. Pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dalam strategi penggunaan struktur organisasi sebagai instrumen politik posisi dan kekuasaan. Pendekatan manajerial adalah proses penyelenggara pembelajaran dengan upaya guru dalam mengorganisasi siswa sesuai dengan persepsi guru terhadap siswa, atau pendekatan berdasarkan orientasi guru dalam tercapaian target kurikulum yang harus diselesaikan. Adapun kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dengan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dalam kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dalam hukum. Menurut Anderson 1979 menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
Konsep kebijakan ini mempunyai implementasi, yaitu yang pertama, titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan suatu yang terjadi begitu saja, melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. Yang kedua, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dengan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang keempat, kebijakan dapat bersifat positif dan negatif. Dan terakhir, kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhinya. Adapun beberapa karakteristik dalam pandangan para ahli tentang pemerintahan nasional. Pertama, responsif terhadap aspirasi publik. Pemerintah yang menurut umumnya sangat responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kedua, kompromi dengan kelompok kepentingan. Pemerintah semacam ini sering melakukan kompromi dengan berbagai kelompok kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan. Kancah internasional, pemerintah yang penurut mungkin lebih cenderung untuk memenuhi norma-norma, aturan, dan perjanjian internasional. Keempat, implementasi kebijakan yang fleksibel. Pemerintah yang penurut biasanya fleksibel dalam implementasi kebijakan. Mereka dapat cepat mengubah atau menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat atau hasil evaluasi kebijakan tersebut.